Udah mulai nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul dalam kelas ini untuk proses belajar mengajar yang siapa di sini yang tidak masuk teman-teman? Apa masuk semua? Semua. 3 orang ya? 3 orang. Mohon HP-nya untuk dimatikan, jadi teman-teman bisa disimpan dulu HP-nya. Teman-teman masih ingat gak apa yang Bapak bahas kemarin? Sholat ya? Masih ingat ya? Masih, Pak. Saya mau tanya Mahen, niat sholat zuhur apa? Mahen? Nawai usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati ada alilai salam. Oke, bagus Mahen. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban bagi setiap anak. Di sini ada yang masih lengkap orang tuanya. Oh masih Pak? Masih ya? Iya, mungkin ada salah satu Pak. Orang tua telah berjasa besar dalam kehidupan kita, mulai dari kita melahirkan, membesarkan, mendidik hingga berkorban tanpa pamrih demi membahagiakan anak-anaknya dalam berbagai agama dan budaya kehidupan orang tua lah sangat penting. Jadi kita memuliakan orang tua itu nggak pandang yang namanya kita harus agama apa, harus agama ini dan lain sebagainya. Karena yang namanya ridho Tuhan itu sama dengan ridho orang tua. Kemudian selanjutnya pengertian berbakti kepada kedua orang tua. Secara bahasa berbakti itu seperti taat ya teman-teman, tunduk dan hormat. Secara istilah berbakti kepada orang tua adalah sikap menghormati, menyayangi, merawat, mentaati dan memperlakukan mereka dengan baik dalam keadaan mereka hidup maupun telah meninggal dunia. Nah, teman-teman kalau semisal nanti amit-amit ya, teman-teman orang tuanya yang nggak ada, itu tetap kita harus berbakti. Jadi berbakti kita tidak akan pernah putus. Gimana cara berbakti? Kita mendoakan, kita bersihkan kuburannya, kita berziarah dan lain-lain. Kemudian dalil berbakti kepada orang tua itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berlanjut usia dalam pemeliharaan, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada mereka dengan kataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang benar, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihinilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku waktu kecil. Kemudian dalam hadisnya diriwayatkan hadis Bukhari dan Muslim, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik? Nabi menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi, lalu siapa? Nabi kemudian menjawab, ibumu. Kemudian ia bertanya lagi, lalu siapa? Nabi menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi, lalu siapa wahai Nabi? Nabi menjawab, ayahmu. Kemudian bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua ketika orang tua masih hidup. Ayo, saya mau Fatih menjelaskan bentuk-bentuk kita berbakti kepada orang tua itu kayak gimana? Apa aja? Apa? Pak? Bentuk-bentuknya Iya. berbakti. Iya. Yang masih hidup apa enggak? Yang masih hidup. Yang masih hidup, kita misalkan kita sudah punya kita kerja ibarat kata gitu, kita punya gajian, nah kita rezeki kita ngasih ke orang tua kita membahagiakan, menyenangkan orang tua kita, terus kita beliin segala hal yang macam orang tua kita senang. Mahen,
Mungkin lebih ke membantu orang tua sih Pak, biar nggak membebani. Oke. Kemudian Zulan, Merawat orang tua Pak. merawat orang tua itu ya jawaban dari mereka ini jawaban-jawaban yang mulia. Kemudian ketika orang tua telah meninggal, apa aja nih? Zulan, Maksudnya apa aja lagi Pak? kita harus berbakti nih, tapi orang tua tuh udah meninggal. Kita mendoakan dalam setiap hari salat lima waktu itu Pak. Mahen, Mendatangi ke makam Pak. Fatih. Dia membersihkan makam Oke, setiap sekali. siap. Kemudian, nah, semisal teman-teman ini gengsi kepada kita harus taat sama orang tua. Nah, ini hikmah dan manfaat kita berbakti kepada orang tua. Yang pertama itu kita mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah itu sangat mahal, teman-teman. Karena ridhonya orang tua itu ridhonya Allah juga. Kemudian doa orang tua menjadi sebab terkabulnya dari perilaku. Jadi semisal teman-teman berperilaku dengan baik kepada kedua orang tua, teman-teman kita doain sama orang tua. Contohnya kayak, Bu, Pak, doain saya biar saya sukses. Itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian rezeki dimudahkan dan hidup diberkahi. Teman-teman udah ada yang ngerasain belum hidupnya berkah, kayak rezeki ada karena berbakti kepada orang tua? Fatih pasti ada kan? Fatih kan dikasih kontrakan kan? Insya Allah. Mahen dikasih toko kan? Jual apa? Apa hidupnya rezekinya lancar gak setelah berbakti kepada orang tua? Alhamdulillah Pak. Kemudian umur dipanjangkan ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Membentuk pribadi yang lembut, sabar, penyayang dan berakhlak mulia. Kemudian mewarisi keteladanan yang akan ditiru oleh anak-anak kita. Kemudian nih, ini yang bahaya teman-teman. Dampak negatif durhaka kepada orang tua dapat kemurkaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup terasa sempit dan tidak berkah. Jadi hidup teman-teman itu gelisah gitu. Pengennya teman-teman mau menang terus. Kayak teman-teman tuh pengennya kayak gak ada yang bisa nyuruh gue gitu. Maupun itu orang tua. Kemudian termasuk dosa yang besar dan menghalangi kita masuk surga. Teman-teman ada yang mau masuk neraka? Nggak ada kan? Nggak ada. Kemudian doa orang tua yang kecil bisa menjadi turunnya musibah. Teman-teman ada yang pernah dengar cerita maling kundang? Pernah Pak? Nah itu contohnya doa orang tua yang sangat kecewa dengan anaknya. Kemudian kisah teladan dalam Islam, mungkin teman-teman nanti bisa baca. Saya mau juga nanti pelajari tentang Uwais Al-Qarni, kemudian Mahendra dan Fatih membaca dan menjelaskan tentang keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari itu di rumah kita bisa membantu pekerjaan rumah, kemudian di sekolah kita belajar bersungguh-sungguh atau bekerja sungguh-sungguh. Kalau semisal ada yang teman-teman ada yang udah punya keluarga harus tetap berbakti kepada orang tua. Kemudian di masyarakat kita harus menjaga nama baik keluarga, tidak membuat malu orang tua. Kemudian secara spiritual kita selalu mendoakan dan berbuat baik atas nama orang tua. Kemudian ya teman-teman sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham? Sudah paham semua? Sebelum penutup saya mau tanya lagi tentang dua materi kita sebelumnya, yaitu materi berbakti kepada orang tua dan sholat. Saya mau Fatih sebutkan niat sebutkan niat sholat subuh apa? Sebutkan yang sholat subuh bacakan. Iya. Sholli fardhu subuh rakaat ini mustaqbil kiblat dan imam lillahi. Contoh-contoh kita berbakti kepada orang tua apa aja? Doakan orang tua. Terus Patuh pada perkataan orang tua. yang udah meninggal. Kita harus doakan orang tua Pak. Oke, kemudian dampak negatifnya mana? Dampak negatifnya contohnya seperti yang maling kundang Pak. Kenapa maling kundang kayak gitu? Karena orang tuanya kecewa Pak. Dan Allah juga murka. Ya kemudian kita kesimpulan berbakti kepada orang tua bukan hanya sekedar kewajiban, tapi merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala
atas karunia yang luar biasa yaitu kepada orang tua tidak akan pernah cukup segala amal untuk kita membalas pengorbanan mereka. Maka selama masih ada waktu berbaktilah sebaik-baik mungkin. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah. Ya mungkin tugasnya nanti kalian pahami lagi, kalian ringkas lagi secara singkat. Mungkin itu saja. Sudah menunjukkan waktu jam 12, istirahat ya teman-teman. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.